Nah, baik. Saya ulangi ya. Jadi feature extraction ini tujuannya adalah untuk mereduksi banyaknya ciri eh, dalam sebuah dataset dengan membuat ciri-ciri yang baru from the existing one dari ciri-ciri yang lama, and then discarding the original feature, dan kemudian kita mengabaikan ciri-ciri yang lama. Nah, jadi sekali lagi kalau dalam pengolahan citra itu kita biasanya datanya itu besar-besar ya, besar-besar. Jadi di sini saya contohkan misalnya kita punya gambar mobil, di sini ukuran pikselnya 930 kali 620 ya. Dan ini artinya bahwa kita punya matriks yang ukurannya segini ya, di mana satu nilainya, satu entry pointnya itu terdiri dari tiga elemen ya, karya citra berwarna ya. Jadi RGB kalau gambar itu apa? Ada red, green, blue ya. Jadi ada nilai ke merah-merahan, nilai ke kehijauan dan juga kebiruan gitu ya. Dan kemudian kalau itu dilebur jadi satu, jadilah warna di titik tersebut. Nah, kebayang kalau kita punya ratusan atau bahkan ribuan eh, gambar dan kita mengolah data yang cukup besar, kebayang ya betapa banyak komputasi yang harus dilakukan. Seperti yang minggu lalu kalian tahu ya. Jadi kalau untuk membuat sistem pengenalan pengenalan gambar ya, pengenalan pola, pengenalan wajah, itu kita biasanya ber, bergelut dengan data yang cukup besar, dan semakin besar datanya tentu akan semakin banyak komputasi. Apalagi kalau eh, gambarnya misalnya yang high definition gitu ya. Nah, kita bisa lihat gambar ini 1080 kali 720. Jadi yang high definition itu eh, gambarnya lebih besar lagi karena kualitas gambarnya lebih lebih bagus ya. Nah, sehingga di sini feature extraction itu tujuannya adalah kita akan mereduksi eh, ciri ya, mereduksi ciri dari input yang cukup besar sehingga yang nanti diolah dalam sistem pengenalan misalnya itu adalah ukurannya sudah lebih kecil gitu. Jadi kita kita nggak ngolah matriks yang ukurannya segini 1080, nanti kita akan reduksi eh, sesuai dengan apa reduksinya sebesar apa diturunkannya. Nah ini nanti butuh eksperimen biasanya ya. Jadi dan bisa juga tergantung kasusnya gitu. Nah, jadi cara mereduksinya mungkin bisa dianalogikan gini ya. Misalnya kita punya ada dua orang yang kembar gitu ya. Ada dua orang yang kembar dan kembar identik gitu ya. Dan kita diminta untuk membedakan apa perbedaan eh, dua orang yang kembar tersebut. Misalnya ini kembar. Gimana cara cara ngebedain dua orang yang kembar ini? Ini kan kembar ya. Nah, cara yang paling sederhana dari membedakan dua orang yang kembar ini adalah ya lihat apa apa yang menjadi perbedaan dari keduanya, berarti itu adalah cirinya gitu. Jadi yang samanya kita hilangkan aja, nggak usah diolah, nggak usah dijadikan input gitu ya. Jadi misalnya, oh ini hidungnya mirip banget, ini susah kalau ngebedain dari hidung, ya udah hidungnya nggak usah dijadikan input gitu, nggak usah dijadikan ciri. Jadi kita hanya akan mengambil ciri yang menjadi pembeda antara satu dengan yang lain gitu.
Nah, itu contoh sederhananya ya. Jadi ketika kita mau menjadikan si gambar ini jadi input, si gambar si A dan si B ini input, maka kita nggak usah ngolah semua semua datanya gitu. Yang kita olah itu adalah cukup hal-hal yang menjadi pembeda dari eh, kedua orang tersebut atau kedua gambar tersebut. Nah, itu ide dasar dari ekstraksi ciri ya. Jadi kita mereduksi eh, dimensi data yang asalnya besar menjadi ukuran yang lebih kecil gitu. Dan ukurannya sebesar apa? Nah, ini tentu nanti bergantung pada kasusnya, bergantung pada banyaknya data juga bisa jadi. Jadi perlu percobaan, perlu eksperimen. Oke, itu ya sebagai pengantar dari ekstraksi ciri. Nah, yang akan kita Oke, sebelum ke situ ini ada di Wikipedia nih, feature extraction. In machine learning, dalam machine learning, pengenalan pola dan pengenalan citra, image processing, ya, feature extraction. Di ekstraksi ciri itu start from initial set of measured data, jadi mulai dari sebuah data awal dan kemudian membangun derived values atau feature. Jadi membangun ciri yang atau nilai yang diturunkan dari inputan tersebut intended to be informative, yang ditujukan supaya lebih informatif and non redundant dan tidak redundan. Redundan itu ya tadi hal-hal yang sama gitu ya, itu dihilangkan aja gitu. Jadi kalau kita misalnya kemarin saya contohkan yang pengenalan huruf ya, a, ba, ta, sa gitu kan, itu kan banyak background yang putihnya gitu ya, sederhana. Jadi yang putih-putihnya itu nggak usah diolah aja. Yang kita pelajari cuman pola dari hurufnya aja gitu. Nah itu jadi kalau yang jadi kesamaan antara satu data dengan data yang lain itu disebut dengan redundant. Redundant. Facilitating the subsequent learning and generalization step. Jadi untuk melakukan pembelajaran dan juga proses generalisasi. And in some cases dan dalam beberapa kasus leading to better human interpretation, dan dalam beberapa kasus itu akan mengarah pada interpretasi manusia yang lebih baik gitu ya. Nah, feature extraction is related to dimensionality reduction. Jadi ekstraksi ciri itu erat kaitannya dengan penurunan dimensi data gitu ya. Oke. Uh, nah, salah satu metode ekstraksi ciri yang cukup populer dan akan coba kita bahas yaitu principal component analysis. Nah, ini saya sambil mengingat-ingat lagi ya apa yang saya pernah pelajari dulu. Ya, sebenarnya ini udah metode ekstraksi ciri yang cukup lama ya. Jadi kalau kalian cari di literatur yang sekarang mungkin ada ekstraksi ciri, metode ekstraksi ciri yang lebih familiar dan lebih populer ya. Tapi nggak apa-apa, sebagai konsep dasar kita belajar dari eh, metode yang sudah lama ada gitu ya. Misalnya contoh ini tutorialnya aja tahun 2002 ya. Udah berapa tahun yang lalu? 20 tahun yang lalu ya. Baik, jadi ini ditulis oleh Lindsay. Saya coba besarin. Kita belajarnya langsung dari sumber yang bahasa Inggris ya, nggak apa-apa ya, sambil latihan bahasa Inggris. Tentu nanti saya sambil jelasin juga. Kalau ada yang penting silahkan kalian catat atau
Ini saya lagi ngecek recording ya, rekaman. Jadi kalau nanti lupa, kalian bisa cek di videonya. Nah, jadi tutorial ini is design, jadi dirancang untuk memberikan pemahaman kepada pembaca tentang Principal Component Analysis. PCA is a useful statistical technique. Jadi PCA ini adalah teknik statistik ya. Jadi nanti ada erat kaitannya dengan konsep-konsep statistik yang berguna dan sudah diaplikasikan dalam berbagai bidang. Contohnya ada face recognition, pengenalan wajah, dan image compression ya, kompresi gambar. And is a common technique, dan ini adalah teknik yang umum for finding patterns in data of high dimension. Jadi untuk mencari pola dalam data yang dimensinya besar. Makanya tadi kita menemukan satu web yang itu webnya tentang data science gitu ya, tentang ya data yang biasanya di dalamnya ada big data gitu ya, data yang ukurannya biasanya besar. Dan sekali lagi PCA ini juga banyak dipakai dalam dalam mencari pola dalam data yang ukuran besar. Jadi aplikasinya itu tidak mesti untuk inputan gambar ya, tapi juga bisa untuk data yang lain, karena gambar itu sebenarnya isinya angka-angka juga gitu ya, yang pixel-pixel itu kan. Dan itu artinya untuk data yang lain juga yang tidak berupa gambar juga bisa sebenarnya gitu ya. Yang penting tujuannya tadi kita mau mencari pola dari data yang kita punya, yang biasanya ukurannya besar. Nah, sebelum kita menuju ke PCA, nah di tutorial ini first introduce mathematical concept. Jadi kita akan melihat dulu beberapa konsep matematika yang akan digunakan dalam PCA itu. It covers standard deviation, dan itu meliputi standar deviasi. Mungkin kalian pasti sudah familiar ya kalau istilah ini. Ada covariance, ada eigenvectors, dan eigenvalues ya. Now, this background knowledge is meant to make the PCA section very straightforward. Dan landasan matematika ini tujuannya adalah supaya ketika nanti bahas PCA kita bisa langsung ke langkah-langkah PCA-nya gitu. Jadi nggak membahas hal-hal yang sifatnya basic. Maka nanti di bab 2 itu ada tentang dasar-dasar matematikanya. Jadi di bab 3 nanti langsung bahas PCA-nya secara langsung. Tapi kalau sudah familiar bisa di skip aja katanya gitu. Oke. Dan ini juga kalian bisa pelajari di linear algebra juga ada ya. Karena di situ ada konsep apa? Nilai eigen dan juga vektor eigen ya. Oke. Ya walaupun kalian mungkin sudah pernah mengenal tentang sudah pernah belajar pasti ya tentang background matematik ini, tapi nggak ada salahnya ya kita sambil review lagi apa yang sudah kalian pelajari dulu di mata kuliah yang lain gitu ya. Jadi ini ada chapter ini akan membahas tentang dasar konsep-konsep dasar ya dari ilmu matematik yang nanti akan digunakan, dan itu diperlukan untuk memahami principal component analysis. Oke, kita akan coba mulai dari statistik ya. The entire subject of statistics is based around the idea that you have this big set of data. Jadi semua subjek dari statistik itu adalah berdasarkan
sebuah ide bahwa kamu mempunyai ukuran data yang besar dan kamu akan menganalisis data tersebut terkait dengan hubungan between the individual points, antara masing-masing datanya atau masing-masing poin dalam data tersebut. Oke, dan di sini kita akan coba melihat beberapa measures, ukuran yang kamu bisa lakukan pada sebuah sekumpulan data ya. Yang pertama ada standard deviation atau standar deviasi. Nah, untuk memahami standar deviasi ini kita butuh dataset ya. Kita butuh sekumpulan data. Sebagai ilustrasi aja. Nah, orang statistik itu biasanya concern with taking a sample of a population. Jadi biasanya menggunakan atau ya menghitung standar deviasi ini bisa pada sampel atau bisa pada populasi. Nah, apa bedanya sampel dengan populasi? Pasti kalian mungkin masih ingat di statistik ya. Jadi kalau contohnya nih, to use election polls, jadi kalau misalnya mau polling pemilihan pemimpin, misalnya pemilihan presiden atau kepala daerah, maka yang disebut dengan populasi itu adalah semua orang yang ada di negara tersebut. Ya, kalau pilpres, semua orang yang ada di negara tersebut. Whereas a sample is a subset of the population that statistician measure. Sedangkan sampel itu adalah himpunan bagian dari orang-orang tersebut yang digunakan dalam pengukuran. The great thing about statistics, nah ini adalah ada hal yang luar biasa dari statistik itu adalah dengan hanya mengukur sampel dari populasi, kita bisa mendapatkan gambaran dari si populasi tersebut ya terhadap objek yang sedang diukur. Nah, kita akan coba contohkan standar deviasi ini. Misalnya kita punya sekumpulan data ini. Ada 1, 2, dan seterusnya sampai 98. Kemudian kita notasikan dengan X untuk merujuk ke himpunan tersebut. Dan kalau kita mau merujuk ke elemen dari si himpunan ini, maka kita bisa kasih subscript ya pada simbol X-nya. Jadi misalnya kalau X3 itu berarti elemen yang ketiga dalam himpunan X tersebut. Oke, yaitu nomor 4 ini. Jadi dalam hal ini kita mulai indeksnya dari 1. Sedangkan N itu menunjukkan banyaknya elemen yang ada dalam X tersebut. Ya. Nah, there are a number of things that we can calculate about a dataset. For example, nah, pertama, kalau kita punya data ini, kita bisa menghitung rata-ratanya, ya kan? Rata-ratanya kita bisa hitung dengan ini, X bar sama dengan sigma XI, I-nya 1 sampai N dibagi dengan N, di mana X bar ini adalah rata-rata. Jadi jumlah semua data dibagi dengan banyaknya data, gitu kan? Nah, unfortunately, sayangnya si rata-rata itu, the mean doesn't tell us a lot about the data. Rata-rata itu tidak menceritakan pada kita tentang, tidak bercerita banyak tentang si data tersebut gitu. Except for a sort of middle point, kecuali titik tengah dari data tersebut. For example, contohnya
dua dataset berikut itu mempunyai rata-rata yang sama, yaitu 10. Jadi ini ada dua himpunan data. Ini kalau kita hitung rata-ratanya keduanya, itu rata-ratanya 10, ya kan? Terus apa yang membedakan keduanya? Tapi kalau kita menghitung penyebaran spread of the data, itu berbeda ya. Nah, standar deviasi inilah yang kemudian disebut dengan alat untuk mengukur seberapa menyebar data tersebut gitu ya. Jadi kalau dalam statistik, kalau rata-rata itu disebut dengan ukuran pemusatan data ya. Jadi kita hanya bisa tahu di mana titik pusat dari data tersebut. Nah, kalau standar deviasi kita bisa tahu disebut dengan ukuran penyebaran data ya. Jadi seberapa menyebar data yang kita punya. Oke, gimana cara menghitungnya? Nah, kalau definisinya, standar deviasi itu adalah the average distance from the mean of data set to a point. Jadi rata-rata jarak dari rata-rata data dengan sebuah titik gitu ya. Nah, ini rumusnya ya. Jadi S sama dengan akar dari sigma XI min X bar kuadrat, di mana I-nya dari 1 sampai N per N min 1. Nah, di sini XI itu adalah datanya. Setiap data itu akan dikurangi dengan rata-ratanya dikuadratkan. Jadi ini jumlah jarak ya. Jumlah jarak antara setiap data dengan rata-ratanya dikuadratkan. Dibagi dengan N-1. Nah, mungkin ada yang nanya, kenapa N-1 enggak N? Nah, itu berhubungan dengan apakah yang kita hitung itu populasi atau sampel gitu ya. Jadi kalau kita menghitungnya sampel, maka N-nya harus dikurangi 1. Jadi kalau yang kita hitung adalah populasi, maka kita pakainya N gitu ya, di standar deviasi. Nah, ini contohnya. Jadi misalnya kita punya 0, 8, 12, 20 tadi ya, himpunan yang pertama. Terus rata-ratanya 10 tadi kan. Hitung X min X bar. Ini jadi min 10, min 2, 2, 10. Kemudian kita hitung kuadratnya dari angka ini. Di 104. Dan kalau ditotalkan hasilnya 208. Kemudian divided by n-1. N-1-nya itu berarti berapa ya? 4, 3 ya. Dibagi 3 hasilnya 69,333. Dan rata-ratanya, diakarkan. Jadi standar deviasinya adalah 8,326. Nah, kalau kita hitung dengan cara yang sama untuk himpunan yang kedua, tadi 8, 9, 11, 12, maka ini adalah X min X barnya, kemudian dikuadratkan, hasilnya 10, dibagi dengan 3, hasilnya 1,825. Jadi kalau kita lihat standar deviasinya, nilainya cukup jauh berbeda ya. Jadi yang 1,8 standar deviasinya, yang satu sekitar 1,8. Nah, itu artinya semakin besar nilai standar deviasinya, maka datanya itu semakin menyebar, ya, semakin diverse. Coba kita lihat angkanya ini kan 0, 8, 12, 20 dibandingkan dengan ini 8, 9, 11, 12, ini kan deketan ya, masing-masing itu deketan. Kalau ini kan apa? Ya, penyebarannya cukup lumayan ya. Lumayan besar, makanya kalau kita hitung standar deviasinya juga cukup besar. Jadi semakin besar standar deviasi itu menghasilkan, itu artinya datanya semakin menyebar. Dan semakin kecil maka datanya berarti semakin mengumpul.
Nah, itu adalah fungsi dari kenapa kita menghitung standar deviasi ya. Jadi kalau dari rata-ratanya nggak kelihatan, tapi kalau dari standar deviasi kita bisa tahu sejauh mana penyebarannya. Nah, contoh lain kalau kita misalnya punya angka 10 semua dalam satu himpunan itu, berapa standar deviasinya? Standar deviasinya adalah 0. Kenapa 0? Karena memang datanya nggak menyebar ya. Dia berkumpul semuanya adalah rata-ratanya kan. Ini rata-ratanya kan 10 ya. Dan standar deviasinya ini 0 karena setiap data ini tidak melebar dari rata-ratanya gitu. Kan tadi ada rumus hitung jarak antara setiap titik dengan rata-ratanya ya kan. Jadi setiap elemennya memang tidak menyebar, makanya deviasinya 0. Oke. Nah, kemudian kita coba lihat konsep yang kedua yaitu variansi kalau dalam bahasa Indonesia ya, atau variance dalam bahasa Inggris. Ini adalah sebenarnya konsepnya sangat mirip dengan standar deviasi, bedanya cuman akarnya diganti dengan x kuadrat gitu. Jadi bentuknya gini, x kuadrat sama dengan ini gitu ya. Nah, kenapa sih ada variansi? Nah, saya pernah baca di literatur lain. Di sini enggak. Sebenarnya yang paling populer itu katanya nih, standard deviation is the most common measure. Jadi yang paling banyak digunakan sebenarnya standar deviasi, tapi variance juga digunakan. Nah, dalam komputasi ya, eh, yang saya tahu dari sumber lain ya. Jadi variance itu lebih apa ya? Kalau dari sisi beban komputasi lebih ringan. Kenapa? Karena kita menghilangkan perhitungan akar ya. Jadi perhitungan akar dalam komputasi kalau kita bikin programnya itu ya kalau satu sih nggak masalah ya. Tapi kalau yang dihitung akarnya itu banyak, nah itu akan memakan beban komputasi ya, akan memakan waktu komputasi. Sehingga kalau dari menghitung varians kita bisa tahu juga tentang penyebaran data, maka ya udah kita pakainya varian saja. Kan itu cuman bedanya mungkin karena ini nggak diakarin ya, karena nggak diakarin jadi nilainya mungkin akan cukup besar ya. Jadi kenapa tadi nilainya 8, 1, karena kenapa cukup kecil karena kita memang pakai akar kan dihitung. Tapi kalau akarnya dihilangkan, artinya yang kita hitung adalah varians, mungkin nilainya akan besar. Gitu. Tapi itu tidak menghilangkan esensi bahwa semakin besar variansnya, maka eh, datanya semakin menyebar. Jadi kesimpulannya tetap sama dengan standar deviasi. Jadi itu ya, ini dari sisi komputasi, varians ini lebih, seandainya esensinya sama, maka variansinya lebih lebih apa ya, lebih efisien lah dari sisi komputasi. Karena nggak usah ngitung akar. Oke, nah ini ada latihan. Silahkan kalau kalian nanti mau, eh, kalau belum paham konsepnya, silahkan lanjut ke latihan. Oke, sekarang kita akan, oke ini videonya akan di stop dulu sampai sini.